Salam Sobat Geologi, jumpa lagi bersama saya Marlina Mustikaningsi dalam acara Bincang Santai Fakultas Teknik Geologi FTG Mencerdaskan Masyarakat. Dan tema kita kali ini adalah waspada terhadap bencana gempa, mengenal bersama dan belajar bersama dari gempa Sumedang yang baru-baru ini baru terjadi. Gempa bumi adalah ancaman alam yang tak terduga dan sangat penting bagi kita untuk lebih waspada dan lebih aware terhadap bencana gempa untuk siap menghadapinya. Dalam acara kita hari ini kita akan membahas dan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran dan kesigapan terhadap resiko bencana gempa. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 31 Desember terjadi gempa bumi di daerah Sumedang, dan hingga tanggal 8 Januari hasil dari BMKG menunjukkan sudah lebih dari 20 kali gempa yang terjadi di wilayah Sumedang. Dan pada tanggal 8 Desember Forkopimda Sumedang mengumumkan bahwa tanggap darurat untuk bencana gempa di wilayah Sumedang telah berakhir. Namun ini memberikan pembelajaran bagi kita bagaimana kita siap menghadapi bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah kita. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dosen dari Fakultas Teknik Geologi yang baru-baru ini sering warawiri di stasiun TV dan radio membahas tentang gempa Sukabumi. Kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Ismawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Ismawan. Beliau adalah dosen dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang tema kita kali ini, yaitu waspada terhadap bencana gempa, mengenal gempa Sumedang. Seperti kita ketahui, Sumedang baru kali ini nih kita dengar ada gempa di Sumedang gitu ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, pertanyaan pertama nih Pak, apa yang memicu terjadinya gempa di Sumedang? Karena yang kita tahu ya, biasanya gempa yang dekat ke pantai ya Pak ya, atau kita sering dengar yang kawasan-kawasan gempa lain yang ada sesarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Sumedang itu sendiri apa ya, apa yang memicu terjadinya gempa di Sumedang ini menurut Bapak? Baik, saya langsung saja ya Bu ya, langsung Jadi aja, memang ini mengingatkan kita pada peristiwa gempa bumi yang di Cianjur ya, beberapa bulan yang lalu ya. Karena di situ waktu itu tidak pernah dipetakan adanya patahan. Kalau gempa itu biasanya, saya awali dengan gempa saja deh. Gempa itu biasanya disebabkan oleh ada beberapa hal ya. Kalau tektonik itu biasanya patahan atau karena zona subduksi di selatan sana jauh ya. Kalau di darat biasanya karena patahan aktif. Kemudian juga ada yang karena gempa bumi vulkanik. Ini berhubungan dengan gunung api. Jadi gunung api kalau mau meletus itu biasanya memberikan tanda-tanda timbulnya gempa. Tapi gempa-gempa ini biasanya kecil. Jadi mayoritas hanya bisa ditangkap oleh alat. Dan wilayahnya juga di sekitar gunung saja. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh jatuhan meteor. Ini jarang terjadi ya, tapi meteor yang dalam volume yang bisa saja menunjukkan getaran. Nah, yang kemarin di Sumedang itu karena patahan ya. Jadi tektonik berarti ya Pak? Tektonik ya. Jadi agak mengagetkan juga karena selama ini kita tidak pernah berbicara mengenai adanya patahan di Sumedang, apalagi di tengah kota ya. Jadi hasil penelitian di kawasan Sumedang ini belum ada begitu Pak? Yang mengatakan di kota terutama ada patahan belum. Belum. Hanya memang ada patahan yang dekat-dekat ke kota yang dikenal sebagai patahan Cileunyi Tanjung Sari. Jadi itu arahnya dari barat daya ke timur. Di ujungnya itu kota Sumedang. Tapi ujung dari patahan ini nggak nyampe ke kota. Padahal kemarin kalau kita lihat epicenternya kan ada di dalam kota. Artinya dari situ memang paling mudah adalah mengaitkan dengan sesar yang tadi. Jadi itu sesar Cileunyi Tanjung Sari. Tapi kalau saya melihat tidak di garis sesarnya, sehingga saya menganggap waktu itu mungkin bukan dari sesar. Jadi ini ada sesar yang belum terpetakan. Iya betul. Nah kemudian Sumedang. Beberapa saat kemudian beberapa instansi yang berkaitan dengan gempa, BMKG, ada Badan Geologi, mengeluarkan beberapa statement yang mengatakan bahwa memang ada sesar baru. Ya. Pada hari Jumat itu, Jumat kemarin Bu ya,
Badan Geologi mengadakan seminar yang memperkenalkan sesar Bayu yang dinamakan sesar Cipeles. Ya. Daerahnya di situ, di dekat itu. Tapi sehari atau 2 hari kemudian kemarin kalau nggak salah BMKG merilis sesar yang lain, berbeda dengan itu. Ditemukan lagi gitu? Bukan ditemukan lagi, tapi penyebab sesar gempa kemarin itu sesar yang memang arahnya hampir sama utara selatan, tapi gerakannya berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, itu wajar saja, biasa ya. Dalam suatu penelitian nanti kalau ada penambahan data biasanya akan berubah ya. Jadi kalau pertanyaannya apa yang menyebabkan memicu terjadinya gempa, itu sesar aktif. Sesar aktif. Jadi yang paling mengagetkan adalah bahwa ternyata di kota Sumedang, dalam kota itu dilalui oleh sesar yang selama ini kita tidak kenal. Yang belum terpetakan. Belum terpetakan. Jadi perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sesar apa ini gitu ya Pak ya. Nah kalau tambahan tadi kalau yang BMKG itu disebutnya namanya sesar Sumedang. Sesar Sumedang. Tapi kalau yang dirilis oleh Badan Geologi, mereka menyebutnya sesar segmen Cipeles. Cipeles itu nama sungai di Sumedang. Di Sumedang. Nah, kalau lihat dari pasca gempa nih Pak ya, menurut Bapak kondisi terkini Sumedang setelah pasca gempa ini gimana nih Pak? Sekarang ya, jadi kalau dilihat dari tanggal 31 sampai sekarang tanggal 6 ya? Tanggal 6, udah 6 hari ya. Gempa itu begini, gempa itu biasanya selalu diikuti gempa susulan, kita sebutnya aftershock. Jarang juga, kadang-kadang ada foreshock. Jadi sebelum gempa utama ada gempa-gempa yang mengawalinya. Gitu. Nah yang kemarin Sumedang itu demikian. Jadi kalau kemarin kita lihat hari terakhir tahun 2023 setengah 3 ya kalau nggak salah. Itu kan gempa pertama terjadi 3,1 atau 4, sekian, kemudian sejam kemudian kurang lebih terjadi juga yang kisarannya magnitudenya juga sekitar 4 atau 3 ya. Nah yang paling besar dari yang rentetan kemarin itu yang malam tahun baru, yang setengah 9 kalau nggak salah, kurang lebihnya ya. Itu yang 4,8. Itu artinya, dan BMKG sudah menetapkan bahwa yang itu yang gempa utama. Artinya yang 2 sebelumnya itu adalah gempa-gempa kita sebutnya foreshock ya. Nah kemudian kan masih terjadi gempa, itu wajar ya, wajar. Tapi umumnya magnitudenya mengecil ya. Namun demikian bukan berarti bahayanya berkurang ya, karena pada saat gempa utama kan banyak infrastruktur yang sudah mulai ada rusak ya, sehingga mungkin digoyang sedikit saja udah. Jadi tidak juga bisa mengatakan bahwa gempa susulan itu lebih aman, tidak ya. Tapi yang jelas umumnya lebih kecil. Kemarin saya dengar masih ada dan magnitudenya sekitar 2. Jadi kalau ditanyakan pasca sekarang, saya meyakini ya sudah akan melemah. Sudah melemah gitu ya Pak ya. Jadi tapi tetap harus waspada ya Pak ya. Betul. Tidak bisa diprediksi gitu ya Pak ya. Nah kalau tadi bercerita Bapak bahwa di gempa 3 jenis penyebab gempa ya gitu Pak, yang vulkanik itu ada tanda-tandanya, untuk yang gunung api gitu ya. Apakah di gempa tektonik ini ada tanda-tandanya awal gempa terjadi yang sehingga masyarakat dan kita sebagai masyarakat awam dapat mewaspadai bagaimana kita mewaspadai terjadinya bencana gempa ini? Betul. Jadi ini sulitnya gempa bumi itu tidak selalu terjadinya mendadak. Jadi nggak, sampai sekarang mungkin belum ada yang bisa mengatakan kalau gempa akan terjadi itu akan ada apa gitu ya. Mungkin pernah ada juga penelitian yang misalkan melihat tingkah laku hewan sesaat sebelum, tapi apakah itu bisa dipakai untuk sebagai acuan atau tidak juga kurang ini ya. Kemudian hewan kan juga susah kalau kita harus mengamati tiap saat. Kalau terjadinya di kota gimana ya Pak ya? Betul. Jadi intinya gempa bumi memang terjadi mendadak ya. Yang perlu kita tahu adalah di mana ada sesar ya, patahan. Jadi dalam hal ini berarti mungkin memang studi itu penelitian itu memang sangat penting sekarang ya, meskipun Pak ya? sudah ditemukan sesarnya, tapi masih harus dilakukan studi untuk menjelaskan gempa sesarnya itu dari arah mana ke mana sampai ke mana, sehingga karena yang kalau ada gempa yang paling rusak itu ya di sepanjang garis itu, Bu. Sepanjang garis.
Kalau sekitarnya paling kalau gempanya nggak terlalu besar seperti kemarin, meskipun merusak ya, itu ya goncangan aja yang barangkali mungkin tidak membuat infrastruktur yang cukup besar rusak, tapi ya ada lampu bergoyang yang kayak gitulah. Sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan lokasi gempa di Sumedang nih Pak ya, boleh menyinggung sedikit karena kita ada di kampus Jatinangor ya Pak ya, di Sumedang. Saya agak-agak sebetulnya agak was-was juga nih Pak ya. 40 kilo ya. Nah, letak kampus Unpad itu sendiri ya Pak ya, jika dilihat atau ada hasil penelitian dan lain sebagainya, apakah terdampak dari adanya gempa Sumedang ini, atau mungkin lokasi atau posisi kita di Jatinangor juga sebetulnya dilewati sesar dan lain sebagainya. Menurut Bapak ini gimana? Ada penelitian yang tentang sesar yang tadi saya sebutkan, yaitu sesar Cileunyi Tanjung Sari. Kalau lihat posisinya kan Jatinangor di antara kedua itu Bu ya. Jadi sudah bisa dipastikan patahan yang tadi disebutkan aktif Cileunyi Tanjung Sari itu pasti melewati daerah yang dekat ke kampus ya. Dengan demikian saya kira sudah saatnya lah kita harus bukan saja masyarakat luas, tapi masyarakat kampus juga disadarkan untuk waspada dan mulai memikirkan usaha mitigasinya seperti apa kalau terjadi ya. Jadi kalau saya lihat arahnya itu memang ya kurang, mungkin dekat-dekat situ. Memang sesar Cileunyi Tanjung Sari itu sudah beberapa kali menyebabkan gempa bumi meskipun kecil. Alhamdulillah tidak dekat-dekat dengan kampus kita ya. Ada yang di utara, kemudian juga yang di selatan, tapi ada yang tahun 2000 berapa nih, 2005 itu ada juga di sebelah selatan Ujung Berung ya. Mungkin karena kecil sehingga orang tidak banyak menjadi perhatian ya. Karena BMKG sendiri biasanya kan yang dirilis itu gempa-gempa yang di atas 5 Bu. Jadi yang di bawah 5, kecuali ada hal tertentu seperti kemarin di bawah 5 kan, tapi karena menimbulkan kerusakan, menimbulkan kepanikan, dirilis di tengah kota. Jadi kalau yang kan suka ada kalau yang ikut Twitter BMKG itu selalu ada itu kan, ada gempa. Itu biasanya yang di atas 5, di bawah 5 kurang. Nah, kaitan dengan Jatinangor ini saya kira memang ya udah harus dilakukan upaya mitigasi yang serius. Nah, kalau dari hasil yang kejadian Sumedang kemarin itu ya Pak ya, ke Jatinangor, Bapak melihat nggak di sekeliling kita ada yang berubah nggak dari hasil dari tidak. Setelah kejadian kemarin? Kalau lihat peta intensitas. Jadi peta intensitas itu adalah peta yang menggambarkan besarnya goncangan di tempat itu. Jadi kalau ada gempa bumi, BMKG di samping merilis besarnya magnitudenya berapa, kedalamannya berapa dan sebagainya, juga setelah itu akan merilis peta intensitas. Nah, peta intensitas itu ada namanya skala MMI. MMI itu Modified Mercalli Intensity. Jadi dari Mercalli orang Italia atau apa ya. Kemudian membuat peta itu dan kita pakai ya. Skalanya 1 sampai 12 ya. Sebagai gambaran, kalau skala 1 itu orang nggak akan merasa, hanya alat. Tapi kalau skala 12 itu sudah tidak ada infrastruktur yang berdiri, udah hancur total. Nah, kemarin BMKG merilis itu kalau nggak salah skalanya itu 5 sampai 6. Itu deh kira-kira ya sudah merusak. Sudah di tengah-tengah ya. Merusak infrastruktur yang inilah. Kalau manusia biasanya merasakan sudah mulai skala 3. Jadi kalau kemarin ada di Bandung yang merasakan atau tidak, itu boleh dibilang di Bandung dan sekitarnya itu intensitasnya adalah 3 MMI. Jadi ada dua, kadang-kadang ini yang orang nggak tahu ya, kan suka dirilis skalanya berapa gitu. Soalnya gempa besar sekalipun, tapi kalau dia dalam, mungkin skala MMI di sana nggak akan kelihatan kan? Nah, kemarin kan kecil, di bawah 5, tapi karena kedalamannya kurang dari 10, 5 kilo kan nggak salah. Tergantung kedalamannya juga ya Pak ya? Sebenarnya gempa-gempa di bawah 5 itu tiap hari terjadi Bu. Cuma kita nggak terasa aja. Nggak terasa dan juga tidak dirilis oleh badan yang berwenang ya. BMKG. Tapi kalau gempanya kecil dan dangkal itu yang harus diwaspadai. Dan itu biasanya di garis sesar tadi. Makanya kerusakan paling berat pasti di situ. Kemarin saya juga kebetulan jalan-jalan sama
Kepala Pusat Kebencanaan di Unpad, Pak Yoga, ke sana, dan memang di titik yang disebutkan BMKG itu yang paling parah, ada kerusakan rumah dan sebagainya. Oh, di wilayah. Jadi kalau kemarin kalau pertanyaan tadi kan kita ada yang rusak, saya kira enggak, karena mungkin paling skala MMI-nya ya mungkin 4 atau Alhamdulillah 3. ya. Alhamdulillah. Semoga ya. Nah, tadi berkaitannya, tadi sudah disinggung sama Bapak bahwa kita perlu adanya mitigasi ya Pak ya, dari persiapan gitu ya Pak ya, menghadapi bencana yang kapan saja bisa terjadi. Nah, hal apa saja yang dapat kita lakukan Pak perihal tentang mitigasi bencana ini untuk mewaspadai? Kalau saya melihat di negara-negara maju di luar negeri itu ya, dari sejak TK mungkin SD itu kan sudah sering diadakan simulasi kalau ada bencana ya, bencana banjir, kebakaran dan sebagainya. Nah, saya kira di kita itu sudah mulai harus dilakukan. Kenapa? Karena kita orang dewasa pun kalau sudah tahu kalau ada gempa itu harus begini. Tapi begitu ada gempa yang terjadi panik, Bu. Jadi nggak ingat apa. Iya, tapi kalau kemudian kita saya aja yang kecil ngerasain di rumah, yang diingat cuma ngejerit aja sama lari ya Pak. Betul. Kalau kita sudah sering melakukan simulasi seperti itu, tindakan kita itu mungkin bukan dari hasil pikiran, tapi udah otomatis. Ada gempa, jadi mesti kemana. Itu yang saya lihat kalau di negara-negara maju seperti itu, sehingga risiko bencana itu bisa jauh dikurangi. Mitigasi itu kan sebenarnya segala usaha untuk mengurangi risiko bencana dari yang sebelum bencana terjadi, pada saat terjadi maupun pasca bencananya. Jadi mungkin perlu dilakukan juga ya Pak, sekali-kali di kampus kita ya melakukan. Saya kira itu udah harus mengingat juga kita dekat dengan sesar yang terbukti kan, ini sesar yang cukup aktif ya. Meskipun ini, jadi saya kira harus dilakukan itulah sama bapak-bapak pejabat yang. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya Pak, karena waktu juga nih ya Pak ya. Apa yang dapat kita pelajari ya Pak dari pengalaman gempa bumi setelah Sumedang terjadi, kemudian kemarin Cianjur yang tadi menurut Bapak ini sumbernya adalah sama gitu ya, maksudnya penyebabnya gitu ya Pak ya, karena tektonik. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman yang ini gempa ini terjadi yang akan bisa kita jadikan pelajaran juga untuk kita semua dan sobat geologi semua biar lebih waspada terhadap bencana gempa. Jadi kalau melihat kita ini memang sudah ada di daerah yang berpotensi banyak gempa ya, kan. Di selatan kita di laut Hindia itu kan ada tumbukan lempeng, lempeng Asia ya, Eurasia sama lempeng India. Itu kan bergerak terus setiap saat, sehingga gayanya itu ditransmisikan, didistribusikan di Pulau Jawa ini ya. Mungkin cukup jauh, tapi gaya-gaya itu akan suatu saat menimbulkan gempa. Jadi belajar dari kedua tempat tadi yang tadinya daerah yang tidak ada, yang ada patahan, terpikirkan ya Pak ya. Jadi meskipun kita tahu kita berada di daerah yang tidak pernah dipetakan ada ini, kita tetap harus aware kalau ada gempa itu harus seperti apa ya. Karena ya mungkin karena sumber dayanya kurang banyak ya, sehingga untuk memetakan seluruh daerah itu agak susah, diperlukan biaya dan waktu yang cukup panjang. Tidak menutup kemungkinan kan bahwa ternyata di sebelah rumah kita ada sesar. Saya berani bertaruh lah kemarin yang rumahnya rusak itu. Apakah pernah berpikir bahwa rumahnya dia itu? Saya kira ya itu harus menjadi latar belakang berpikir kita untuk aware dengan terutama gempa bumi ya, karena kalau gunung api kan lokusnya tertentu, Gunung Merapi ya. Jadi yang sekitar-sekitar. Kalau gempa bumi memang lokusnya tertentu di daerah sesar, tapi masalahnya tidak semua sesar ini sudah terpetakan. Kalau gunung api kan sudah semua ya, ada Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, ada semua lah. Tapi kalau dan udah jelas ini Gunung Merapi aktif atau tidak, betul, dan sebagainya. Kalau gitu, sesar kan Jawa Barat itu kan cukup banyak Bu ya. Yang besar-besar di paling utara itu ada sesar Baribis, kemudian di selatannya ada sesar Lembang. Ke arah barat ada sesar Cimandiri, selatan ada Citandui, sesar itu tadi Tanjung Sari. Di selatan Tanjung Sari ada sesar lagi, sesar Lengka.
Oh, kemudian iya. Cicalengka. Itu daerah rumah saya itu. Iya, di selatan apa? Ya, tadi itu Cicalengka ini yang Cicalengka itu. Jadi dan aktif gitu. Jadi ibu ya kalau harus siap-siap juga ya. Ya maksudnya ya hati-hatilah. Saya kira itu maksud saya ya pelajarannya meskipun kita tidak berada di daerah yang selama ini sudah dipetakan, tapi tetap harus waspada. Waspada ya Pak ya, dan memang usaha mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana alam memang harus terus dilakukan ya Pak ya, dan masyarakat harus sudah mulai aware dengan hal itu, sudah mulai harus mau belajar ya Pak ya, gimana caranya kita menghadapi bencana. Baiklah Pak Ismawan, karena waktunya juga sudah habis, nanti kita mungkin akan lanjut di sesi-sesi selanjutnya untuk membahas tema-tema gempa yang lainnya dan hasil, mungkin jika ada hasil studi lebih lanjut tentang Sumedang nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baiklah, terima kasih Pak Ismawan, sehat selalu. Baiklah Sobat Geologi, demikian bincang santai kita bersama Dr. Ismawan, merupakan salah satu dosen dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran yang mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita peduli dan waspada terhadap bencana gempa yang mungkin kapan saja bisa terjadi. Baiklah, saya Marlina mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.